Oke, kalau begitu kita udah ngobrol panjang lebar. Tadi udah ada berapa banyak deh teman-teman UMKM yang sudah berjualan, yang sudah berpromosi. Nah, kali ini bagaimana sih caranya kalau produk-produk UMKM itu nggak hanya beredar di pasar lokal aja, betul nggak? Tapi kita juga pengen nih bisa terjangkau di luar negeri. Oh, bisa go internasional ya kan? Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, jadi acara online virtual expo ini nggak hanya melulu tentang jualan, tapi kita bisa memberikan training-training singkat yang luar biasa. Ini bisa membuat teman-teman jadi upgrade knowledge-nya, upgrade skill-nya sebagai pelaku UMKM. Oke? Nah, kali ini saya punya materi yang menarik sekali. Kalau tadi dari Bang Ojek ini ngomongin tentang strategi bertahan. Tapi kalau sudah bertahan, terus bagaimana kita mau merambah pasar internasional? Ini dia. Indonesia Go Global, strateginya UMKM menuju pasar global yang akan dibagikan materinya dan akan di-sharing kepada kita semua virtual training ini oleh CEO dari Karim Internasional, ada Bapak Isnandar. Apakah sudah hadir di layar Zoom saya belum ya Bapak Isnandar? Selamat sore Bapak. Mana sih Bapak? Halo Pak. Siap Bapak. Iya. Sudah hadir ternyata di sini. Selamat sore Pak. Ya Mas Imut. Sore. Apa kabar Aduh, Pak? bangga nih. Alhamdulillah acaranya kayaknya keren sekali ya dari tadi Oh saya lihat. iya Pak, dari pagi kita udah luar biasa. Ini semua teman-teman UMKM itu standby loh Pak di Zoom dari pagi loh, jam Ya 8 loh. semangatnya gila ini. Luar biasa, semangatnya luar biasa. Apalagi sekarang kita mau dengerin nih gimana Pak strateginya teman-teman UMKM bisa go internasional atau bisa jualan di luar negeri lah ya istilahnya tuh. Oke, kalau gitu Pak Ya, Isnandar saya monggo makasih silahkan. banyak. Oke, saya share screen atau gimana? Boleh, Bapak punya materi boleh di Oke, share screen? saya Silakan. share sebentar ya. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Teman-teman UMKM barangkali bisa langsung dicatat atau mungkin bisa di screenshot tuh ilmu-ilmunya dari Pak Isnandar. Kelihatan Beliau nggak? adalah Sebentar CEO ya. Karim International. Ini belum kelihatan. Tadi sudah kelihatan. Nah, ini kelihatan Pak. Udah kelihatan? Silakan. Oke. Boleh, monggo. Saya mulai ya, karena kayaknya waktunya padat. Saya mulai langsung ya. Betul, Mbak silakan. siapa? Saya Makasih dengan Nania Pak buat Isnandar, silakan Pak. Pak Nani, makasih banyak. Makasih buat Akang Mas-mas Mbak-mbak dari Infinite 88 ya. Saya beberapa kali interaksi dan ini kegiatannya bagus sekali. Izinkan saya share dulu biar cepat. Perkenalkan, nama perusahaan kita Karim International. Jadi kita spesialis ekspor. Jadi Karim itu tidak ada bisnis di dalam negeri. Jadi kita tidak menjual di dalam negeri. Kemudian dari situ kita mendirikan sebuah kegiatan lagi di luar negeri namanya Indonesian House by Karim. Jadi artinya kalau Indonesian House kita bekerja sama dengan partner kita di luar negeri. Nah, kebetulan yang kita pilih pertama itu di negara. Oke. Nah, ini kita bahas dulu. Biasanya kalau bisnis mungkin banyak guru-guru bisnis di sini, saya nuhun sewu dulu. Bisnis itu sederhana sebenarnya. Masalah apa yang kita mau solve. Jadi bisnis itu cari-cari masalah sebenarnya. Nah, kalau kami melihat masalahnya itu di ekspor. Mbak Nani, suara saya kedengaran ya Mbak Nani ya? Halo? Halo? Iya, Pak Apakah Isnandar. suara saya kedengaran? Suaranya jelas terdengar, Pak. Suaranya jelas terdengar. Monggo silahkan oke. dilanjutkan. Iya. Jadi kalau kita lihat masalahnya itu kita address. Kenapa ekspor kita memble? Bahasanya di situ dulu. Karena yang diekspor dengan yang diproduksi itu beda. Ekonomi Indonesia itu ditopang oleh ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang barusan 60% ekonomi kita itu ditopang oleh UMKM. Tapi bukan yang 60% ini yang nggak ekspor. Akhirnya bangsa ini nggak pernah makmur. Karena kalau si pemegang kue terbesar ekonomi tidak mendapatkan in touch dengan luar, itu kemajuan ekonomi itu nggak ada artinya. Jadi kalau misalnya ekonomi naik 10%, si A yang menjual makanan tadi 10.000 menaikkan harga 11.000. Dia membeli baju yang tadinya 100.000 naik harga 110.000. Dua-duanya cost di tempat yang sama 1 juta menjadi 1.100.000. Itu kita nggak akan makmur. Itu pandangan kami. Jadi kita bakal makmur kalau yang tadinya jual sabun bukan cuma dalam negeri tapi menjual ke Amerika.
yang menjual batik, baju bukan hanya ke dalam negeri tapi menjual ke Jepang. Yang memiliki properti itu menjual kedatangan tamu dari Australia, itu baru bangsa ini bakal maju. Itu pemikiran kami. Jadi ekspor harus didorong. Nah, tetapi dua hal yang berbeda ini ternyata menjadi eksportir dengan memiliki bisnis dalam negeri itu dua hal yang berbeda. Itu yang tidak pernah didalemin selama ini, dan kami membuka mata kalau ini bukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tapi memang dua hal yang berbeda. Kalau pengandaian kami selalu dua atlet yang berbeda. Jadi kalau atlet lokal itu domestic sales itu kita anggapnya seperti maraton, yang dituntut itu kesabaran, durability gitu ya, dia bisa berlari dalam 2 jam tidak henti, tanda kutip dia menjual dari Cilegon ke Tangerang, kemudian orang yang nggak ada besok datang lagi, itu tipikal sales domestik. Sementara kalau ekspor nggak begitu, itu ibaratnya pelari sprinter. Jadi dia punya otot yang lebih, cuma dipakai dalam waktu 10 detik. Nah, jadi pengandaian ini kita ambil secara saya paling cocok. Tidak bisa kita suruh pelari maraton menjadi pelari sprinter. Kalau dalam bisnis kita tidak bisa orang yang biasa di lokal disuruh ekspor. Akhirnya kita membuang energi semua. Kemudian satu lagi, kalau kita lihat tadi si sprinter kan banyak ototnya ya. Lebih berotot pelari sprinter daripada pelari maraton. Ini yang kami definisikan 8 otot si sales ekspor. Pertama pemilihan market, expo, diplomasi, sales administration, shipment, payment, komplain, dan product development. Yang selama ini selalu di training itu ada 3 otot doang. Product development, shipment, dan payment. Bagi kami produk itu orang yang sudah membuat produk itu jauh lebih tahu daripada siapapun. Buat apa kita training lagi? Shipment itu siapapun yang sudah punya deal, banyak forwarder yang akan ambil. Payment juga begitu, bank bakal ngantri deh kalau Anda sudah deal. Yang susah itu justru mau milih market kemana, bagaimana memanage expo-nya, bagaimana berdiplomasi kalau dia minta penawaran yang berbeda, kemudian dia minta brandnya brand dia atau brand kita, volume, segala macam. Sales administrasi ternyata hal yang sederhana sangat berpengaruh, sama complaint handling. Kenapa complaint handling? Complaint handling menandakan, memberikan kesan, memberikan bukti bahwa Anda menguasai produk Anda, menguasai industri Anda. Jadi ketika ada masalah, menurut saya datangilah. Sehingga Anda bisa menunjukkan, oh ini masalah saya bisa atasin, saya mohon maaf punya masalah, tapi saya bisa ngatasinya. Itu statement yang tegas kepada dunia, bahwa bidang ini adalah bidang saya bukan orang baru, saya bukan orang yang coba-coba. Nah, jadi dengan situasi ekspor seperti itu, ekspor kita tidak berkembang, solusinya apa? Solusinya kami ratakan kita harus berjamaah, bareng-bareng. Kenapa? Karena kalau selama ini selalu dihandle oleh satu manajer, masing-masing perusahaan membayar satu manajer ekspor, ya biaya gajinya itu sekarang kalau yang cukup oke itu di Jakarta tuh 20 juta. Dan ini kita sarankan ke pemerintah, Anda mendorong ekspor, kebetulan kita fokusnya ke Afrika, gaji manajernya 20 juta sebulan. Anda dorong makanan minuman, ngurus BP POM-nya 1 tahun. Satu kontainer pertama 200 juta, ini nggak masuk akal. Jadi supaya itu, sementara itu kekuatan kita di makanan, di kerajinan, craft gitu ya, fashion, kalau di Jawa beberapa handicraft dari wayang-wayangan seperti itu satu kontainer nggak nyampe 200 juta awalnya ya. Itu siapa yang bisa menjual? Akhirnya kita berjamaah. Kalau berjamaah, kami bukan trader. Kalau trader ya kita beli 10.000, kita jual 30.000, itu trader. Kalau kami mendaftarkan diri, mengajukan diri menjadi marketing manager dari para UKM. Sebagai marketing manager, kita yang melakukan trip, kita yang membackup di administrasi, kita yang memberikan market positioning, kita yang melakukan complaint handling. Semua kerjaan satu departemen ekspor marketing. Oke? Hasilnya, kita dapat tempat lah di Mauritius. Kita ini bisa pembahasan yang dalam kenapa kita pilih Mauritius. Untuk yang tidak tahu Mauritius itu adalah satu kota kecil, negara paling kecil di Afrika. Kenapa kita pilih Mauritius? Karena Mauritius secara ekonomi bagus, masyarakatnya multicultures,
Dan kita langsung deal pada jajaran tingginya, kita langsung deal dengan duta besarnya, karena Mauritius pengen menjadi Singapurnya Afrika. Jadi dia mau jadi gerbang. Jadi kita ekspor juga bukan memikir produk kita doang, kita berpikir langkah ke depan setelah kita deal nih kemana, apa yang bisa negara itu beriringan sama kita. Di situ yang saya selalu bilang dari ekspor, jangan ekspor tuh kita tangannya di bawah, begging gitu ya, mohon belilah produk saya, harga saya lebih murah dari yang ngapain kalau kita jual karena murah terus, ngapain kita berdagang, betul nggak? Jadi kita lihat Mauritius, dan alhamdulillah kita dapat tempat. Tadi pagi juga baru insya Allah kita deal lagi satu tempat di Madagaskar di sananya. Togo insya Allah by Januari kita dapat. Jadi arahnya kami di Karim International kita akan buka tempat banyak. Kenapa butuh tempat? Ini tempat yang kita punya. Karena barang-barang Indonesia tuh barang-barang yang tidak bisa dijual di online. Bagaimana menceritakan sagon Anda enak kalau orang nggak coba? Bagaimana menceritakan kopi Anda nikmat kalau orang nggak coba? Bagaimana menceritakan furniture dari Jepara itu bagus kalau dia nggak dudukin? Dan itu harus dikerjakan oleh training expo yang cuma 5 hari. Dan cost-nya bisa habis sampai kalau furniture expo Anda tuh gila-gilaan bisa habis 200 juta. Kalau yang biasa trip yang katanya expo bawa koper itu bisa habis 50 juta untuk 5 kali pameran. Akhirnya kita bikin tempat yang representatif, yang bagus, dan akhirnya kita dapat orang datang. Kita kemudian bikin clusters, furniture sama building material satu cluster, fashion dan textile satu cluster, fish and frozen food, halal kosmetik, coffee, kita bikin cluster-cluster. Jadi maksud saya di bawah di lembaganya Karim International itu bakal ada divisi-divisi marketer. Furniture oleh siapa, fashion oleh siapa, coffee oleh siapa, art material oleh siapa, seperti itu. Nah ini akhirnya ketika kita bikin ini akhirnya buyer pun gathering. Jadi buyer kita tuh gather semua, mereka datang lihat produk, kemudian deal, dan sekarang kita mulai sibuk melayanin permintaan buyer yang beragam-ragam. Dan kami sekarang pada situasi kita punya vendor, kita punya buyer, kadang-kadang vendor juga belum, kami sebutnya vendor ya dari supplier, vendor belum dapat market, kita lagi kerja keras mencari market buat beliau. Sementara buyer juga mencari produk yang dia belum dapat vendornya. Jadi itu yang kita lakukan. Nah kami bukan trader, setiap terjadi transaksi uangnya langsung ke vendor, bukan ke kita. Kami dibayar dengan satu, kami dibayar manajemen fee terus terang. Kedua, kami dibayar oleh fee penjualan. Jadi tidak pernah ada dugaan, ini katanya harga 20.000, mungkin 50.000 nih, tidak. Kalau kita deal 20.000, Anda terima 20.000 dari rekening Anda, baru kita tagih, misalnya kita tadi 2% apa 5%, kita terbitkan invoice. Kenapa? Kami bukan trader. Kami marketing manager banyak produk. Rasa pendeknya begitu, Bu Nani. Silakan kalau ada pertanyaan ya, saya nggak panjang-panjang. Oke, wah menarik sekali Pak Is ya, luar biasa. Jadi daripada ngegaji manajer 20 juta ya Pak, tapi kita bisa bergabung sama Karim ya Pak ya, untuk bisa langsung dapat ini satu udah jelas yang ada di Afrika ya Pak ya. Pak Is dengar suaraku Pak Is? Iya. Halo? Nah, Pak Is dengar suaraku? Nah. Ya, silakan, sekarang boleh dengar. Oke. Jadi ternyata menarik sekali ya Pak ya Karim ya. Jadi maksudnya untuk teman-teman UMKM ini bisa bergabung dengan Karim untuk kalau misalkan mereka mau go internasional. Salah satunya udah terjelas ada di Afrika ya Pak ya. Ya, kita fokus Afrika dulu. Wah, luar biasa. Karena kenapa Afrika? Karena pemerintah Indonesia lagi perlu market yang cepat. Oke. Bahasanya itu kalau saya kutip bahasanya Pak Darmin Nasution, Afrika itu ada 1,3 miliar jiwa. Oke. Itu adalah market yang tidak perlu iso ini, iso itu, soto, miso, bakso, babat gitu ya. Oke. Nggak perlu pakai gitu-gituan ya Pak? Ya relatif tidak perlu lah. Oke, nah kemudian apa yang penting dengan UMKM ini kan komunitas. Betul. Jadi kami pun ngajak dari Undip 88 untuk manage karena ini kerjaan bukan trader. Jadi ada kerjaan balik ke dapur tuh yang banyak gitu ya. Saya dari Sumatera, kita mau evaluasi untuk rendang. Itu sampai cara motong daging pun kita turun gitu ya. Bener Pak. Beda ya soalnya Pak ya katanya ya, kalau rendang mau motongnya tuh udah beda ya Pak ya. Nah ya kita maksud saya ya
sebenarnya kalau orang marketing kan kita nggak peduli gitu. Ya, Di sini kita bisa ambil pusing nggak peduli. Lu yang motong ya kita jualin kan gitu. yes, Kita yes, enggak. yes. Ya, oke. Kita mundur ke belakang karena itu adalah fungsi marketer. Kita balik, Mm-mm. marketnya nggak begini nih Pak. Bapak harus Oke, rubah sedikit gini. Contoh oke. kalau mungkin di teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Mm. ada satu pengrajin ini Mbak Nani, handicraft yang bagus banget, Aha, jeli, ya. detail bagus. Kemudian Mm-mm. bilang Pak Iskandar, coba lihat karya saya, bagus, bagus sekali. Oke. Yang diambil adalah tokoh pewayangan. Saya bilang saya orang Sumatera, saya nggak bisa bedain mana Arjuna sama Gotong. Sama semua mukanya ke Gimana sebelah kanan ya, Pak? Bagi saya mukanya sama aja. Iya, iya, Nah, iya. sebaliknya saya bilang kalau Anda sedetail ini membuat kerajinan dari kawat, kenapa kita harus produksi Gatot Koco kemudian ekspor ke Afrika? Kenapa kita nggak ngambil toko Afrika kita produksi di Klaten? I see. Paham nggak maksud saya? Iya, 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 oke. Ya jadi kita harus nangkap maunya customer nih. Betul, Kan di betul. sana mereka juga punya tokoh-tokoh yang mereka mau jadikan Ikonik gitu ya, Pak ya? ikonik, Iya, gantungan baju, iya. gantungan kunci, bahkan ada yang bisa jadi giwang kan. Oke, iya benar-benar. Kenapa kita paksakan Arjuna ke situ, sopo iki kan gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dari Afrika sendiri, Pak, mungkin barangkali ini bisa menjadi pandangan, pola pikir juga kepada teman-teman UMKM. Produk yang seperti apa yang diinginkannya? Apa yang sedang dicari di Afrika tuh, mereka tuh lebih interesting apa, Pak? Intinya Afrika tuh menunggu Indonesia masuk. Oh, malah mereka Jadi interestingnya gitu apapun, ya? Oke. boleh dibilang apapun yang kita nggak handle, itu Ya, adalah kalau kita lihat neraca pemerintah justru yang sudah ada di neraca kita nggak handle lagi. oke. Karena hampir semua negara Afrika neraca dagangnya dengan Indonesia 60-90% itu dua produk doang. Dua Minyak produk. goreng sama kertas A4. Oh ya? Oh jadi minyak Yes. goreng hanya dan kertas A4 apa Jadi HVS gitu ya Pak misalnya ya? Mbak Nani, gini, Anda cek neraca perdagangan Indonesia dengan Nairobi, Oke. Kenya. Anda cek neraca perdagangan Indonesia dengan Burundi, Anda cek dengan Ghana, saya bisa taruhan 60-70% itu dua produk itu doang. I see. Oke. Dari Indonesianya ya, Iya, dari iya, iya, Indonesianya. iya. Jadi kalau kita berpikirnya lurus, ayo kita tingkatkan. Yang meningkatkan tuh ya yang sudah ada toh. Tetapi ketika ada satu teman kita di Afrika naik Gunung Kilimanjaro, teman Ya. kita di Indonesia naik Gunung Kilimanjaro, Yes. kemudian saya bilang, lu beliin oleh-oleh. Aha. Dia bilang, Dar, gue nggak jadi beli oleh-oleh. Kenapa? Semua oleh-oleh di situ diproduksi Jogja, Bandung, Surabaya, Dar. Jadi Kenapa ngapain ya? kita- Iya, jadi ngapain ya Pak bawain orang Indonesia produk Jogja juga, Kok belinya bisa? di Jadi Afrika. pedagangnya itu, pedagang di kaki gunung itu, Iya. setiap 3 bulan ke Jakarta beli di sana. Kemudian pertanyaan saya, kenapa kalau kita yang jual harus ada miso-iso soto? Iya. Jadi Oke. secara kualitas barangnya Iya, diterima. bener sih, Ketika masuk, bener. apa kok banyak? Karena kenapa? Karena cara berpikir kita berdagang selama ini kita selalu menjadi anak bawang terhadap bapak bawang yang disebut Jepang, Amerika, Cina kan. Iya. Oke. Nah itu kalau kami begitu. Akhirnya kita lihat. Jadi yang kita isi itu adalah peran marketernya. Karena produk kok rasanya Indonesia itu sangat kreatif ya. Betul, betul banget, Jadi, Pak. nah cuma ya peran market itu termasuk ya bukannya kita ada desain kemudian kita bawa begitu aja. Contohnya ini saya pakai EcoPrint, tadi ada EcoPrint bagus gitu ya. Contoh ya salah satunya saya sering bawa pakai baju yang akhirnya saya juga mengetes market Mbak Nani, ngetes market. Saya tanya, ini baju apa yang saya pakai? Ini batik dari sini ya Pak Nandar ya. Saya bilang, saya tanya orang Indonesia, saya tanya orang Afrika, dia bilang saya pakai batik. Oke. Padahal yang saya pakai itu udah bahan yang namanya akra. Akra tuh ada di Nigeria. Oh, oke. Jadi dia Saya beli tahunya. kainnya. Oh, Oke, beli saya beli kainnya. kainnya. Saya potong, saya jahit di Jakarta di rumah. Oh, oke. Semua orang mengira saya memakai batik. Oke. Bahan akra, saya potong di Jakarta, seorang mengira pakai batik. Sebaliknya berarti, bahan batik Anda potong di Nigeria, orang berpikir itu adalah akra. Bener, Nah, Pak. paham nggak maksud saya? Iya, iya, Yang iya. ada ketika kita paksakan jual batik, hem batik dengan potongan orang Jawa. Akhirnya setiap orang Afrika yang memakai batik produksi Jawa, itu kancing atasnya dilepas semua karena struktur badannya beda. Besar kan ya mereka ya orangnya ya. Oke. Ya, ya. Sebaiknya kita bekerja sama dengan pemilik butiknya di sana. Aha. Kita bekerja sama secara desain. Ini bahannya kita punya,
ini kemampuan orang untuk menjahit kita rapi, Mm-mm. ayo desainnya desain kamu boleh. Oke. Ah itu yang kita mau kerjakan. Jadi bukan menjual produk saya murah segala macam. Saya dari Betul. dulu tidak setuju dengan kenapa kita bisa ekspor. Saya pertama jadi eksportir tanya ke bos saya, kenapa kita bisa ekspor Pak? Apa keunggulan kita? Mm. Gini salah satunya karena labor cost kita murah. Mm-mm. Saya nggak mau, kenapa? Labor cost itu ya gaji saya ya Pak. Berarti gaji saya murah dong. Baru menyadari ya Pak, kalau lagi gitu, oh iya ya, ya ampun, ternyata gaji gue cuma segitu gitu Pak. Berarti gaji gue lebih murah daripada kalau gue kerja di perusahaan saingan di Eropa kan gitu Mbak. Akhirnya kita bekerja kan, berpikir dong, jualannya podo, kok gaji dia bisa mahal. Betul, betul, betul. Oh, ternyata memang kerjaannya lebih pintar dari kita. Oke, siap, siap. Nah, ketika kita balik, ya jangan kita menjual barang itu murah terus. Bukan juga menaikkan mahal-mahal seenaknya, tapi kita bicaralah, mengerti culture-nya, arah perusahaan si customer ini kemana. Misalnya dia bilang, bisa jadi, kamu kalau saya beli dari Klaten, desain ini, ya kalau ada yang nawar lagi jangan ya, karena ini mau desainnya buat saya. Oke. Nah, kita duduk. Mm-mm. Oke, ini desain buat kamu, tapi karyawan saya juga harus hidup. Kamu sanggup beli berapa setahun? Biar Mm-mm. saya, oke. Jadi nggak ada yang rakus, tanda kutip. Oke. Berarti Akhirnya tumbuh. tumbuh bersama, simbiosis mutualisme ya Pak ya, sesuai kebutuhannya Jadi, gitu ya, betul. Oke. nah kayak contoh salah satu. Misalnya Ya. ada dulu dari Jogja kalau nggak salah datang ke saya Mm-mm. mau jual keripik pisang. Mm-mm. Mm-mm. Saya langsung bilang, nggak ada chance. Kenapa Pak Iskandar? Anda punya keripik pisang jago, Mm-mm. bagus. Keahlian teknisnya saya lihat bagus, rasanya enak. Pertanyaan saya sekarang, Ya. Anda punya kebun pisang nggak? Ya. Nggak punya, karena tanah kita mahal. Mm-mm. Lah kalau nanti bisnisnya berkembang, Anda gimana suplainya? Oke. Tuh. Oke. Sebaliknya, di Nigeria, di Kenya, orang punya kebun pisang tuh satu orang bisa 10 hektar. Wow. Oh iya Pak ya? Ya, Wow. 100 hektar. Jadi saya bilang, mau nggak kamu saya joinkan dengan si Y di mana di Nigeria, kita bikin awalnya kamu jual boleh, tapi nanti kamu harus berkomitmen bikin pabrik di mereka. Oke. Oke. Kemampuan kamu membuat pabrik, membuat keripik pisang yang enak, berjoin Mm-mm. sama mereka. Mhm. Kemudian kamu save, misalnya bumbunya dari kamu, karena kan itu adalah rahasia dagang kan gitu ya. Ya, ya. Jadi Oke. kan win-win solution. Betul. Jadi Betul. perusahaan Indonesia tuh yang walaupun UMKM kita udah berpikir berkolaborasi dengan orang. Dia punya aset berupa perkebunan yang bagus. Mhm. Kita Mhm. punya aset knowledge membikin, mohon maaf saya dari Padang, Ya. membikin singkong menjadi kerupuk sanjay itu tuh baru orang Indonesia gitu loh. Oke. Iya Pak, itu paling itu happening ya Pak ya. Enak banget soalnya. Happening. Heeh, heeh, Nah, heeh. kenapa kita tidak menawarkan hal itu ke mereka? Kita bisa mengolah eceng gondok menjadi apa, Iya. ini menjadi Iya. apa, gitu Oke. kan? Oke. Tapi kalau kita tetap menjual terus, dan ini bakal cerita berulang-ulang nih. Aduh, tahun lalu saya berhasil menjual, ternyata setelah dia tahu dia bikin sendiri. Heeh. Dia capek. Betul. Mendingan kita di depan tawarin ke dia, dia mau nggak kerjasama? Saya kasih tahu nanti cara bikinnya. Mm-mm. Tapi ya bagian saya Anda protek juga. Oke. Misalnya Oke. di saham ini saya dapat, kemudian di apa? Misalnya bumbu-bumbunya dari saya ya, kan gitu ya. Jadi berbagi Karena kan berbagi ini Pak ya, berbagi perahu ya Pak. saya berbagi perahu. Betul. Pak Is, sebentar nih ada Jadi, ada pertanyaan juga nih Pak dari teman-teman UMKM Pak yang ada di Zoom, yang di kolom chat kita. Ini dari Batik Sibori. Pak Is, apakah di Afrika ada kebutuhan untuk fashion batik nggak? Yang tadi yang banyak dilakukan fashion tuh. banyak, Wow. fashion banyak. Tapi sekali lagi cara kami menangani fashion seperti itu. Oke. Jadi kita lihat, saya juga dapat curhat banyak dari teman-teman fashion designer sama teman-teman apa tuh namanya, apa model ya. Aha. Dia bilang bertahun-tahun kita pameran ikut fashion show tuh kayak jual apa yang dibawa di koper Pak Iskandar. Yes. Jadi kalau udah pulang ke Indonesia koper harus habis itu targetnya gitu Pak. Fashion show koper yang mereka butuhkan sebenarnya kan adalah mitra yang di situ punya butiknya kan. Ya. Oke. Jadi bisa continuity gitu maksudnya Pak ya. Untuk bisa Ya. mereka taruh secara jangka panjang barangkali seperti itu ya Pak. Kasarnya hari gini kalau mau jadi apapun tailor kita penjahit itu kan orang itu bisa suruh kita ukur bahunya, kita lihat dari zoom pun bisa kan. Iya, 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 betul, betul, betul.
Nah, Oke. itu yang kami tangkap. Jadi instead of kita menjual terus, kemudian saya tuh agak gatel lihat orang Mhm. berbisnis tapi saling intip gitu loh. Saling intip itu maksudnya Saling gimana, Pak? curiga, saling Oke. curiga. Ya, ya. Paham nggak? Oh, Mhm. ini nanti kalau dia tahu nih gimana? Us ajak jadi temen lah ngono loh. Oke. Padahal sekarang ini modelnya udah sharing, Pak ya, sharing knowledge, Sekarang Pak. apa sih yang ilmu apa sih yang Anda tutup-tutupin dalam Bener. dalam 5 menit dia dapat dari Google kok. Yes, yes. Tinggal googling keywordnya udah selesai ya, Pak ya. Semua udah Tapi dijawab. yang mereka tidak miliki kan kedalaman knowledge Informasi sama tersebut. wawasan yang ketika kita kasih tahu sekarang dia dapat 10 menit lagi tapi saya punya yang baru lagi kan. Betul, betul. Dan lebih detail barangkali ya gitu kalau kalau dengan praktisinya langsung gitu ya. Ya. Oke. Jadi ini skill, ini bukan knowledge, ini Ya. skill dan skill itu tidak bisa ditransfer begitu aja. Mhm, Jadi mhm. itu yang kita taruh di depan. Jadi Oke. apa namanya skill kita mendalami desain, kemudian menjawatakannya ke produksi, Mhm. kemudian kita melihat kalau si calon partner dia punya apa, dia punya raw materialnya apakah ini atau manpowernya. Jadi try to collaborate. Bagi saya Oke. begitu. Nah, Indonesian House bagi kami adalah tempat untuk orang tuh lihat. Mhm. Kenapa? Pebisnis itu tidak pernah binary seperti online. Mhm, mhm. Binary maksud saya kalau Anda online jual kopi ujung paling jauh Anda lihat dia juga jual teh. Tidak ada Ya. dapat online ketemu orang tahu-tahu dia punya kita kita lihat seseorang jual kopi kemudian kita cari di situ furniture, nggak mungkin. Oh ya. Online itu Ya. binary. Ya, ya. Sementara di dunia nyata di bisnis dan ini kejadian sama kita, Mhm. orang datang untuk membeli kopi, Mhm. kita serve, dia duduk di sofa yang bagus, dia bilang, "Ini sofanya bagus ya?" "Iya." Oh, "Mau beli oke. Pak buat di rumah," kita goda kan. "Enggak, Oh, bukan oke. buat di rumah, aku udah di distributornya, aku juga punya toko furniture." Oke. Di follow up langsung ya, Pak. Di prospek. Realnya kan begitu, Ya, Mbak. ya, ya, Realnya ya. tuh di pebisnis itu biasanya tuh apa namanya? Multisektor, multi industri. Oke. Oke. Karyawan yang lurus. Mhm, mhm. Karyawan yang pindah dari perusahaan A perusahaan B lini industrinya sama. Pebisnis tidak. Oke. Siap. Nah, itu yang kita cari, kita tampung mereka di tempat di Indonesian House, mereka datang segala macam. Dan kemudian kenapa kita minta harus satu pintu? Jangan nanti namanya rusak. Misalnya biasanya dari siapa nggak memberikan wewenang pada Karim Internasional untuk wilayah let's say Kenya. Kita report tiap 2 minggu kita lagi deal let's say namanya orangnya James. Oke. Tahu-tahu karena si katakanlah Pak Ahmadnya dari Pekalongan misalnya saya ambil contoh gitu ya. Kemudian bilang Pak Iskandar Anda kan dealnya sama James. Ini ada Martin yang kontak juga berarti bukan bagian Bapak. Saya bilang ya enggak aja, tapi biasanya saya putus hari itu juga. Kenapa? Anda nggak pernah duga, siapa tahu James sama Martinnya adik kakak. Oke. Sama Anda rusak, sama saya rusak. Mendingan saya nggak wakilin Anda. Apa sih yang Anda selamatkan? Fee-nya kami kan gitu. Jadi lebih kalau ya balik lagi ya Pak ya itu ngomongin tentang etika juga ya Pak ya, etika bisnis juga ya Pak. Pak, satu pertanyaan kita ambil dari Zoom lagi nih Pak. Produk coklat apakah ada peluang Pak katanya dari Hey Choco Pak? Apa? Produk coklat apakah ada peluang di sana? Indonesia import coklat, biji coklat paling banyak di Afrika ya. Sorry, dari mana ini? Indonesia import biji coklat paling banyak dari Afrika. Saya lupa negaranya. Berarti dan industri coklat kita itu bukan seperti Eropa, seperti Swiss yang menjadi industrial. Saya rasa kita banyaknya itu kan coklatnya seperti yang apa namanya ya, for souvenir, for fun ya. Ada coklat dari ya bisa jadi Arjuna lah, bisa jadi Candi Borobudur kan gitu ya. Berbentuk gitu ya Pak ya. Berbentuk souvenir. Arahnya menurut saya coklat kita tuh bukan ke drink tapi ke souvenir. Oke. Itu banyak itu juga Pak ya. Mereka ada. Mencari juga ada ya Pak ya. Baik. Ada. Baik. Jadi kita harus tampil taruh kaki di dia ya, sepatu di dia. Maksudnya kalau orang sekarang datang ke wisata ke Jogja, kemudian mereka beli coklat Jogja di bandara, kita ngomong ke Afrikanya, yuk bisa nggak? Kita bisa bikinin buat you coklat Togo kayak coklat Guinea Faso, coklat mana negara dia, tapi produksi Klaten gitu. Oke. Memang harus ada wujudnya dulu sebenarnya Pak ya kalau di sana supaya orang juga interesting, betul.
Ya, jadi arah marketnya ke situ. Jadi ini market ego kalau saya bilang. Apakah Anda ego mengatakan ego yang positif juga ya, bukan negatif ya? Yeah. Apakah Anda mau menyatakan ke dunia bahwa coklat ini di mana-mana produksinya di situ? Berarti Anda akan mencari partner yang lebih susah. Karena semua orang mengatakan ini brand Anda harus investasi. Brand itu ada investasi, ada operating cost-nya, tidak bisa cuma begitu saja. Betul. Tetapi kalau UMKM itu besar biaya untuk mempertahankan brand. Tapi kalau kita tampil sebagai produsen dulu, ini kita bisa bikinkan coklat khusus buat bandara A, bandara B, bandara C, ada 55 negara loh di Afrika, betul nggak? Kita bikinin buat Anda, coklatnya bentuknya apa, katanya bentuk miniatur kepala presidennya pun kita bisa, kan gitu ya. Betul, tunjukkan kemampuan kita di situ, di situ menjadi souvenir buat dia, baru isinya macam-macam, bisa diisi kacang, diisi apa, itu marketnya besar. Marketnya besar ya. Wow, Hey Choco tuh boleh nih kayaknya langsung nih ngubungin Pak Isnandar. Baik, sepertinya waktunya kalau pengen ngobrol panjang kayaknya kudu punya waktu lain lagi sesi nih khusus, Pak. Sesi khusus ya Pak ya. Wah, ini karena luar biasa karena ini membuat teman-teman UMKM juga punya peluang yang besar juga ya Pak. Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Isnandar atas sharing the knowledge. Ya. Ini semoga buat teman-teman UMKM silakan kontak Undip 88 aja, kita kerjasamanya banyak. Biar nanti kita cari sesi khusus ya. Oke, harus dibuat sesi khusus nih kayaknya Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Thank you so much atas supportnya. Terima kasih. Iya, langsung teman-teman UMKM kalau pengen tahu lebih lanjut bagaimana sih ini strateginya dan bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan Karim Internasional, langsung aja ngobrol sama teman-teman di UMKM 88. Yeay.